Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai dan Ibu beserta para undangan dan para peserta didik di pesantren, saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa tinggalan yang ditemukan di Gunung Tangkil dan Kampung Gede. Prolognya kira-kira mungkin perlu untuk para peserta didik di pesantren ini yang muda-muda untuk melihat ke Gunung Tangkil, bagaimana sih situasinya. Saya merasakan kami yang sudah S3 sih, kalau kata orang Jawa itu sampun soyo sepuh, itu udah sangat tua gitu loh. Jadi umur kami sudah nggak muda lagi, jadi saya udah hampir 60 tahun. Alhamdulillah masih bisa dengan Pak Kiai dan teman-teman kemarin bisa ke sana ya. Nah itu perlu juga teman-teman merasakan gimana sih dulu nenek moyang kita, leluhur kita bisa mendirikan bangunan-bangunan megalitik yang biasanya memang diletakkan di perbukitan, di puncak gitu. Iya, ini saya akan menjelaskan tentang wilayah Gunung Tangkil dan Kampung Tugu ya. Lanjut. Ini tidak perlu dijelaskan. Lanjut, tadi Pak Jatmiko sudah menjelaskan. Nah, ini juga mungkin perlu saudara-saudara sekalian bahwa ilmu kami arkeologi itu tidak hanya berdiri sendiri, tapi kami juga perlu ilmu-ilmu bantu yang lain. Antara lain bisa dibaca di situ. Kami juga tidak hanya merupakan ilmu sosial, tapi juga ilmu sains ya, teknologi. Lanjut. Nah ini sedikit saya jelaskan, tadi Pak Jatmiko juga menjelaskan. Jadi apa sih itu budaya megalitik? Nah budaya megalitik itu sebetulnya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, itu mulai zaman dulu sampai saat ini ya. Budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, ekonomi, bahasa, perkakas, pakaian, dan lain-lainnya. Nah, megalitik sendiri seperti sudah dijelaskan oleh Pak Ako itu berasal dari segi bahasa Yunani. Nah, tadi ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Ako, Pak Jatmiko, sejarah budaya Indonesia. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa budaya megalitik itu di Indonesia itu dari hasil penelitian kami itu berada mulai sekitar kurang lebih 500 sebelum Masehi sampai sekarang. Maksudnya begini, jadi ketika ada budaya waktu itu, ada kebudayaan Hindu-Buddha megalitik itu juga ada di situ. Jadi hidup bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa Islam juga seperti itu, kolonial juga seperti itu. Bahkan sampai sekarang ada tradisi-tradisi megalitik yang masih dipergunakan oleh masyarakat sekarang. Lanjut. Nah, jadi budaya megalitik itu adalah suatu budaya, bukan waktu ya. Kalau di Indonesia itu budaya megalitik bukan waktu, tapi yang merupakan suatu budaya. Jadi salah kalau menurut saya salah kalau orang itu mengatakan bahwa itu masa megalitik, kurang benar gitu. Budaya megalitik itu sifatnya universal. Universal itu berarti bahwa di seluruh dunia kecuali di Australia itu megalitik itu semua ada dan bentuknya hampir sama semuanya. Hanya ada kelebihan lokal jenius di masing-masing daerah. Lanjut. Nah ini penelitian kami yang tahun 2025. Jadi penelitian ini berada di Gunung Tangkil. Ini nggak bisa kedap-kedip ya. Ya. Jadi itu yang ada tanda merah besar itu posisi penelitian kami. Nah, penelitian kami itu tujuannya adalah untuk melihat konteks langsung dari lokasi dengan ditemukannya benda-benda koleksi yang ada di Museum Pak Kiai ini. Tentu saja dalam rekonstruksi sejarah budaya tidak cukup hanya melakukan survei awal yang waktunya terbatas, namun perlu ditindaklanjuti dengan tahap-tahap penelitian selanjutnya dengan melakukan survei lanjutan ataupun dengan metode ekskavasi atau penggalian yang sistematis. Lanjut.
hasil-hasil koleksi museum di sini, yang waktu itu pada tahap pertama kami melakukan analisis dari arca-arca batu. Kami tidak melakukan analisis secara keseluruhan, tapi hanya beberapa sampel yang kami ambil. Nah, yang pertama itu menunjukkan bahwa ada di koleksi museum itu arca-arca tinggalan budaya megalitik yang besar kemungkinan terdapat pada masa prasejarah. Karena apa saya mengatakan begini? Karena ciri-ciri yang ada dalam arca itu sama dengan ciri-ciri arca megalitik yang ada di wilayah-wilayah lainnya. Itu bentuknya statis ya. Statis itu nanti bisa saya gambarkan lagi. Nah, yang kedua itu ada arca-arca peralihan yang memperlihatkan persentuhan atau pengaruh dari masa sebelumnya, yaitu masa prasejarah, dan juga sudah memperlihatkan pengaruh adanya masuknya agama Hindu-Buddha. Nah, bisa di sini ada dua. Lantas juga yang ketiga ada arca-arca tinggalan masa sejarah atau klasik, yaitu masa Hindu-Buddha. Lantas yang keempat, koleksi museum juga ada arca-arca reproduksi kontemporer. Itu maksudnya arca ini bukan palsu, tapi dipergunakan oleh masyarakat sekarang untuk macam-macam fungsinya. Bisa dipergunakan untuk keperluan mereka di dalam melakukan tradisi mereka, juga mungkin juga dibuat untuk koleksi mereka. Itu fungsinya seperti itu. Lanjut. Nah, dari hasil pengamatan benda prasejarah yang merupakan tinggal megalitik di museum ini, arca-arca itu terbuat dari batu biotit granit atau kalsit ya. Itu batu-batu berkapur dan berpasir maksudnya. Biasanya kalau kita lihat itu kalau dalam gelap itu batu-batu berpasir itu ada kayak benih-benihnya gitu, ada kelap-kelipnya kalau kata orang Jawa. Nah, itu penggalapannya ada yang kasar dan ada yang halus, terus bentuknya juga tidak proporsional. Nanti kita bisa lihat contoh lainnya di tempat lain. Lalu arca megalitik, saya mengatakan arca megalitik tipe Jawa Barat. Jadi sebisa mungkin kita tidak mengatakan bahwa ini arca Polinisia. Jadi hapuskan itu kata-kata Polinisia. Jadi sebaiknya kita mengatakan arca megalitik tipe Jawa Barat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, selain dari masa prasejarah, juga dari masa berlanjut seterusnya. Nah, penentuan umur itu kami belum bisa menentukan, tapi dari hasil penelitiannya Ibu Wati, itu dari hasil-hasil analisis keramik di museum ini dapat dikatakan bahwa Bu Wati melakukan analisis itu keramik-keramik milik Pak Kiai itu meliputi seluruh Sukabumi. Dari hasil yang tertua itu diindikasikan bahwa keramik tertua di Sukabumi ini itu berumur sekitar 10 abad ke-10 Masehi. Gitu langsung gitu. Nah, ini contoh-contoh arca yang bersifat statis yang termasuk tipe-tipe Jawa Barat. Maksud saya tipe-tipe arca prasejarah. Nah, itu jadi yang sebelah kiri itu sifatnya statis. Statis itu biasanya pemahatannya itu tidak lengkap. Jadi dia tidak ada tangannya, tidak ada mulutnya, terus juga tidak ada leher kepala. Jadi antara kepala sama badan itu langsung lurus gitu. Terus biasanya juga mereka lebih menonjolkan alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, biasanya penggambaran mulut itu dihilangkan karena dalam masyarakat tradisi masa prasejarah dulu bahkan sampai sekarang. Jadi kalau orang istilahnya mau mengatakan si mati itu kita nggak boleh mengatakan oh si ini mati. Jadi ibaratnya kita nggak boleh ngomongin si orang gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sebelah kanannya itu ada arca-arca yang bersifat dinamis. Jadi bersifat dinamis itu menggambarkan kehidupan sehari-hari dari masyarakat di sekitarnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini
Kenapa saya tidak mengatakan jangan mengatakan bahwa arca-arca kita itu arca Polinesian? Karena dari hasil-hasil penelitian kami, ternyata arca-arca Polinesia yang ada di Pulau Pascah atau di Pasifik itu umurnya lebih muda daripada arca-arca yang ditemukan di Indonesia. Jadi kita bukan ibaratnya bukan dari sana ke sini untuk saat ini ya teorinya, tapi kemungkinan itu persebarannya bisa sampai ke Indonesia lebih dahulu, langsung ada juga persebarannya menuju ke pulau di daerah Pasifik sekitar abad 13 sampai 16 Masehi. Sedangkan di Indonesia dari hasil penelitian di Sulawesi Tengah utamanya dan Sulawesi Selatan itu umurnya sekitar abad 2 sampai 6 Masehi. Lanjut. Nah, kita beranjak ke Gunung Tangkil. Nah, ini yang menegangkan. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah ke sana, sekali-sekali wisata di sana. Sangat indah di sana. Di sini tampak adanya jalan-jalan batu dengan teras berundak di wilayah ini. Berbeda dengan di lokasi penelitiannya Pak Ali Akbar di Gunung Padang itu, kalau di sana batu-batunya itu besar, panjang, lebar-lebar. Sedangkan kalau di sini tipis-tipis, cenderung tipis-tipis. Bisa dilihat perbandingan kayak seperti itu ya. Lanjut. Nah, pada lokasi di Gunung Tangkil ini banyak ditemukan gundukan-gundukan. Nah, dengan adanya gundukan-gundukan itu biasanya menandakan ada sesuatu yang dianggap penting oleh para pendirinya. Biasanya gundukan-gundukan itu berkorelasi dengan artefak lainnya. Nah, hal ini bisa dilihat juga di Gunung Tangkil. Jadi di antara gundukan-gundukan itu ada foto yang ada Pak Kiai itu. Nah, di samping sebelah kanannya itu diketemukan batu dakon. Nah, batu dakonnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu ada juga gundukan batu yang ada arca menhirnya. Tapi arca menhir ini bisa dilihat bentuknya tidak seperti jelas seperti ini. Jadi saya mengambil posisi foto ini kalau nggak salah ke arah barat ya. Tapi di arah yang lainnya itu batunya cukup besar. Lantas kami di sana juga menemukan gundukan batu yang memiliki batu pipi kecil yang menyerupai nisan. Gitu. Jadi kami belum berani mengatakan bahwa ini adalah kubur, jadi perlu penelitian lebih lanjut. Lantas kami juga menemukan di sekitar gundukan-gundukan itu juga diketemukan bongkahan-bongkahan batu pipi seperti ini. Nah, ini biasanya yang di sebelah kanan, paling kanan itu dipergunakan untuk karena kami belum melakukan survei lebih lanjut atau melakukan ekskavasi, ada kemungkinan ini berfungsi sebagai kursi batu atau juga batas struktur batas suatu lokasi, jadi kayak pagar seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya jelaskan bahwa temuan-temuan artefak tersebut memang diindikasikan berasal dari tinggal tradisi berlanjut di masa kemudian dari budaya megalitik masa prasejarah. Nah, arca-arca yang ditemukan di Jawa Barat ukurannya terbilang kecil. Hasil penelitian selama ini di Indonesia pada umumnya menunjukkan bahwa ukuran kecil itu biasanya dipergunakan untuk penanda kubur atau penanda orang yang terhormat yang telah meninggal. Sampai saat ini tradisi tersebut masih berlangsung di beberapa Indonesia seperti di Sumba, di NTT, dan di Toraja di Sulawesi Selatan. Fungsi arca yang ditemukan di Gunung Tangkil ini tidak dapat dipastikan secara pasti karena temuan arca ini sudah lepas konteksnya. Dilihat dari pekerjaannya, arca-arca yang merupakan koleksi museum dari Prabu Siliwangi ini kemungkinan merupakan tradisi berlanjut yang mendapat pengaruh setelah masa prasejarah, bisa berasal dari masa Hindu-Buddha ataupun pra-Islam, jadi sebelum masa Islam. Namun yang jelas arca-arca ini masih memperlihatkan keberlanjutan dari budaya megalitik masa prasejarah itu sendiri. Nah, interpretasi dari arca-arca yang berasal dari Gunung Tangkil itu ada kemungkinan dari salah satu fungsi yang disebutkan di bawah ini. Itu bisa
bisa berfungsi sebagai arca pelindung yang dipergunakan sebagai penolak bala atau untuk menghindari roh-roh jahat yang mengancam arwah, atau bisa juga mempunyai fungsi sebagai arca pemujaan. Lantas yang ketiga, mungkin juga mempunyai fungsi sebagai penanda telah dilaksanakan upacara pemakaman. Lanjut. Nah, dari keadaan yang saat ini terlihat, gundukan-gundukan di Gunung Tangkil itu, seperti yang saya jelaskan tadi, itu mempunyai makna adanya tempat pemujaan atau persembahan yang digunakan pada masa itu. Hal ini terlihat dari gundukan yang terdapat batu tegak atau menhir yang tadi saya jelaskan, sedangkan gundukan-gundukan yang terdapat batu pipih yang menyerupai nisan, kami masih ragu kalau gundukan itu merupakan makam. Nah, gundukan yang berdekatan dengan batu dakon, ada kemungkinan lokasi tersebut dipergunakan sebagai tempat upacara. Lantas adanya batu berlubang dakon itu bisa mempunyai berbagai makna. Antara lain, batu itu sebagai media untuk mencari hari baik, misalnya menentukan kapan sebaiknya dimulai musim tanam, atau menentukan kapan seseorang itu dimakamkan. Selain itu, batu dakon juga bisa berfungsi untuk sehari-hari sebagai permainan yang dipergunakan ketika menunggu seseorang dimakamkan. Nah, ini semua karena pendukungnya sudah nggak ada, jadi ini berdasarkan studi etnografi ya, yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, lalu apa maksudnya batu-batu datar yang berbentuk pipih atau setengah lingkaran yang berderet, yang seperti saya sebutkan tadi? Ada kemungkinan ini fungsinya sebagai pagar pembatas atau mungkin berfungsi sebagai batu sandaran atau sebuah kursi batu. Jadi bisa sifatnya bersifat maksudnya bersifat sakral, tapi tidak bersifat profan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, susunan jalan batu atau teras berunda ini ditemukan hampir mencapai puncak bukit. Biasanya jalanan batu atau teras-teras berunda itu, jadi ada beberapa teras, kalau nggak salah ada sekitar 4 teras ya Pak Kiai. Nah, itu menggambarkan makna simbolis adanya hierarki kegiatan spiritual yang ada di Gunung Tangkil tersebut. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran tadi apa yang saya jelaskan di Gunung Tangkil itu ada di situs Tugu Gede Cengkuk. Gitu. Jadi ini ada arcanya, ada menhirnya, lantas itu ada. Nah, ini biasa orang di sana bilang jolang ya. Nah, fungsi jolang ini sebagai biasanya ini dipergunakan untuk bubur. Namun sayang temuan di Cekuk ini, Tugu Gede ini waktu ditemukan sudah seperti ini, jadi nggak ada apa-apanya lagi. Lantas ini juga ada temuan batu dakon yang cukup besar. Ini banyak juga terdapat di Nusantara. Lantas ini juga yang disebut batu takhta batu atau kursi batu seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan batu pembatas seperti ini. Ini seperti nisan yang ada di Gunung Tangkil itu Pak Kiai, tapi bentuknya agak berbeda ya, karena kalau di Gunung Tangkil ada pahatannya di tengah-tengah sini. Nah, kalau bisa ini saran saya untuk survei lanjutnya bisa ada pilihan dalam bentuk yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan dan Pak Kiai juga pernah diskusi ya kemarin. Itu bisa menggunakan lidar. Jadi lidar itu sebetulnya lebih efektif, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dibandingkan jika kita menggambar secara ini. Jadi mempergunakan alat selawat dengan manual. Tapi jejak-jejaknya juga kita bisa ketahuan. Oh, di sini letaknya menhirnya, di sini letak artefak-artefak lainnya. Jadi orang bisa melihat, oh ternyata gitu toh. Yang ada di bukit ini ternyata seperti ini gitu. Lanjut. Nah, kita ke Kampung Tugu. Kampung Tugu temuannya berbeda dengan di Gunung Tangkil. Nah, ini kami katakan ini sebagai dolmen. Ini juga menhir pendek. Ini menhir pendek itu hampir serupa dengan nisan-nisan yang kecil.
Fungsinya ini juga bermacam-macam. Kalau di Nusantara ada yang berfungsi sebagai menhir, ada yang ada juga sebagai penopang batu dari dolmen itu sendiri. Maka sini juga menhir yang ditemukan di kampung Tugu, dan ini menhir yang ada di museum. Kita berhenti sebentar. Kita lanjut. Nah, tadi fungsi batu datar atau penyebutan batu datar ini itu untuk membedakan dengan dolmen ya. Jadi dolmen itu biasanya ada yang berkaki dan ada yang tidak berkaki. Fungsinya dolmen itu sendiri juga bisa sebagai meja pemujaan, bisa juga sebagai kubur. Kubur itu ada yang memang dipergunakan untuk dalam suatu wadah, bisa dari wadah tempayang atau periuk dari tanah liat, bisa juga dari kubur-kubur batu, dan biasanya itu terpendam. Tapi ada juga yang fungsinya sebagai meja pemujaan. Nah, mengenai menhir itu sendiri yang berukuran besar yang tersimpan di museum itu kurang tahu letaknya di mana ya Pak Kiai, karena Pak Kiai katanya menemukan di penduduk ya, gitu. Jadi untuk saat ini secara keseluruhan sebetulnya pada penelitian tahap ini Pak Kiai kami belum berani mengatakan ini apa fungsinya. Hanya saja kami lanjut. Kami ingin merekomendasikan kepada Pak Kiai nantinya itu perlu ada penetapan CB oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sukabumi ya, kalau belum tampil dan itu sekitarnya. Perlu juga dilakukan penelitian berupa survei lanjutan, pendataan yang akurat, pemetaan dan sebagainya, dan juga dilakukan ekskavasi. Nah, ekskavasi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena sifatnya ekskavasi itu adalah merusak. Kalau kita melakukan penggalian secara tidak melakukan sesuai dengan norma-norma yang ada, kita akan ketinggalan atau kehilangan data seperti itu. Nah, di sini rekomendasi kami juga perlu adanya integrasi data museum dan di lapangan. Penelitian koleksi Museum Prabu Siliwangi harus dipadukan dengan data survei lapangan yang diperoleh, interpretasi yang lebih akurat dan komprehensif mengenai fungsi dan makna koleksi dalam konteks aslinya. Oh ya, sebelumnya Mas. Nah, simpulannya itu kami mengatakan bahwa lokasi Gunung Tangkil dan Kampung Tugu itu jelas merupakan sebuah situs, dan tinggalan artefak di situs-situs tersebut memperlihatkan adanya pengaruh masa prasejarah yang merupakan tradisi berlanjut dari budaya megalitik masa prasejarah yang berkembang di Jawa Barat, khususnya Sukabumi. Kiranya cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang berkenan, karena banyak sekali kekurangan-kekurangan yang belum bisa kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau pasti berat Ibu Ati ya, panggilannya Ibu Ati. Terima kasih.